Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita menghampiri Tuhan Yesus untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami tinggikan, Allah yang perkasa, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Saat ini kami menghampiri tatamu yang kudus. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat penyertaan yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Beracara atas ibadah kami. Ini adalah waktu Engkau berkenan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memberi yang terbaik dalam hidup kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang sudah siap untuk meninggikan Tuhan, katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat semua. Ya, saya percaya hari ini hari di mana Allah mau menyatakan kasih setianya buat saudara dan saya. Amin. Mungkin waktu-waktu ini kita mendengar ada banyak kabar-kabar yang mengkhawatirkan kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar buat kita. Amin. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, jangan hanya sekedar rutinitas kita berbakti. Jangan hanya sekedar rutinitas kita menyembah, memuji Tuhan. Tapi biar itu keluar dari dasar hati kita. Hari ini yang kita perlukan hanya Tuhan. Hari ini hanya yang kita perlukan adalah Yesus hadir di dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia sanggup melakukan perkara yang bagi kita itu mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatimu untuk kita boleh menyembah Dia. Haleluya Yesus. Amin. Sekarang lama-lama Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puja. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau Allahku yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu besar bagi kami. Oh haleluya. Sekarang lama-lama Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan.
dengan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkau yang memberi sejahtera. Haleluya. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, ku setiap jam. Amin. Yesus, kau ku perlu, hanya kau yang ku perlu. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya. kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia terlalu setia buat kita. Kalau saat ini mungkin kau datang dengan sedih, mungkin kau datang dengan keletih lesuan, mungkin kau datang karena engkau memerlukan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi apa yang Tuhan mau supaya kita menyembah Dia, kita sukakan hati Tuhan.
Semua itu dicari bangsa-bangsa. Dan Tuhan tahu bahwa kita perlukan semua itu. Siang hari ini, biar mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Hanya Yesus yang kita pandang saat ini. Sebab hanya Yesus yang mampu melakukan perkara yang besar. Hanya Yesus yang mampu melakukan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, maupun engkau yang ada di rumah, saat ini kalau engkau perlu Tuhan, panggil nama Yesus dan Dia akan datang dalam kehidupan. Yes. Haleluya. Setiap jam ya Tuhan. Yes, yes Lord. Kami sungguh perlu Engkau, Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau, Datang juru selamat. Engkau yang sanggup pulihkan keluarga kami. Engkau yang sanggup memulihkan keluarga kami. Setiap jam Engkau yang sanggup pulihkan ekonomi kami. Engkau sanggup pulihkan segala sesuatu Tuhan, karena kami perlu Engkau. Ku datang juru selamat berkati. Mari angkat tanganmu, katakan setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkat. Sekali lagi, setiap jam. Sialah mata. Ku perlu. Ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat berkatilah. Ku datang juru selamat berkatilah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kadang kita lebih memilih memikirkan masalah yang besar dalam hidup kita. Saat ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, aku masih tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan aku sanggup melakukan segala hal di dalam hidupmu. Saat ini saya mau saudara dan saya bersepakat di dalam satu iman kepada Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari jangan menyerah dengan segala situasi yang ada, tetapi pandang Yesus, Allah yang besar dan dahsyat itu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari nyatakan, Ku hidup karena percaya. Engkau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. mari jangan menyerah, sebab ada Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
percaya, Engkau berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. yes Tuhan. Seluruh Sebab hidup kami ada di dalam genggaman. dalam genggaman. Mari nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Mari terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemenangan dari-Mu. Oh Yesus, Kemenangan dari-Mu Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi katakan, imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa untuk janji-janji-Mu yang indah, kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kami, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa di sorga, pada saat siang hari ini mengucap syukur kepada Engkau karena kami bisa berkumpul pada saat siang hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan dengarkan firman-Mu pada saat ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Biar firman-Mu menjamah kami satu persatu. Jangan ada yang dilewatkan Tuhan, tapi Tuhan menjamah setiap orang pada saat ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, isi hati-Mu Tuhan kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan.
hari-hari ini jaga kesehatan dengan baik ya, karena banyak yang sakit rupanya saudara ya. Jadi ya jaga kesehatan dengan baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius 5 ayat 8, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah seharusnya saudara yang ini hari ini harusnya yang ayat 7 ya. Kemarin kan ayat 6 saudara, yaitu lapar dan haus akan kebenaran ya toh saudara. Harusnya ayat 7, tapi kenapa lompat ke ayat 8? Karena ayat 7 saya sudah sampaikan di bulan Januari kalau saudara ingat ya, yaitu tentang lemah lembut saudara. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-8. Nah, mari kita akan lihat Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum juga saya membawakan firman Tuhan ini, kalau saudara ingat tahun 2011 saya mengkhotbahkan tentang ucapan bahagia ini ya. Masih ingat enggak saudara? 2011 berarti 11 tahun yang lalu ya saudara ya. Ya, tetapi dengan topik yang berbeda saudara ya. Ini kalau saudara punya catatan 11 tahun yang lalu, ini adalah topik yang berbeda. Karena satu topik bisa dikhotbahkan sampai berkali-kali dengan sudut pandang yang berbeda ya saudara. Jadi ini adalah sudut pandang yang berbeda. Saudara pikir 11 tahun yang lalu, khotbah minggu lalu aja aku lali. Ya saudara ya, 11 tahun yang lalu. Ya, baik saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah satu janji, saudara perhatikan ya. Siapa yang bisa melihat Allah di sini dikatakan saudara? Orang yang suci hatinya, saudara ya. Janji ini adalah sangat besar, tetapi saudara masalahnya adalah siapa yang bisa melihat Allah? Saudara pernah lihat Allah gitu? Ya. Mari kita lihat dulu Yesaya 45 ayat 15 ya. Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Di sini katakan Allah yang menyembunyikan diri. Kalau Allah bersembunyi, saudara, siapa yang bisa mencari? Pertanyaannya. Kalau ada koruptor bersembunyi ke luar negeri jadi buronan, saudara, ya ketangkep ya saudara. Ya, saudara bersembunyi, ketemu. Tapi pertanyaannya, kalau Allah yang bersembunyi, bisa ketemu enggak, saudara? Tidak. Kalau Allah bersembunyi, siapa yang mendapatkannya, saudara? Ya, kita akan lihat lagi, saudara. 1 Timotius 1 ayat 7. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Di sini dikatakan Allah yang kekal, yang tak nampak. Tak nampak itu apa, saudara? Tidak kelihatan. Tadi di dalam Yesaya dikatakan Allah yang bersembunyi, sama nggak kelihatan bersembunyi ya. Di sini dikatakan Allah yang tak nampak, saudara, enggak kelihatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau melihat Allah? Dia tidak nampak, dia bersembunyi, saudara. Bagaimana kita mau melihat Allah? Ya, itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Ateis, karena mereka bilang, di mana Allah? Aku nggak pernah lihat Allah, katanya. Ya, kenapa saudara tahu? Karena Allah tidak menunjukkan dirinya kepada mereka. Kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya kepada mereka? Hatinya tidak suci. Karena hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Allah itu tidak kelihatan, Allah itu bersembunyi, saudara.
Tetapi ada satu hal yang istimewa, yang menarik di dalam Alkitab, saudara. Bahwa dia pengen ditemukan oleh anak-anaknya. Nah, ini lucunya di sini. Menariknya di sini, saudara. Bahwa Allah itu pengen ditemukan oleh saudara dan saya. Beberapa ayat berkata, carilah maka engkau akan mendapat. Disuruh cari kan, saudara. Terus dikatakan, ketoklah, pintu akan dibukakan. Jadi saudara, sekalipun Allah itu bersembunyi, Allah tidak kelihatan, tapi dia pengen anak-anaknya mencari dia dan menemukan dia, saudara. Ya, bagaimana ilustrasinya? Bagaimana, saudara? Bagi bapak ibu yang punya anak kecil, misalnya punya anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, bisa nggak diajar main petak umpet? Pernah bapak ibu main petak umpet sama anak kita di dalam rumah? Pernah nggak? Pernah ya? Ya, kita bercanda dengan anak kita main petak umpet, saudara. Nah, kalau kita orang tua bersembunyi, mungkin anak kita yang umur 3 tahun itu kesukaran, saudara, mencari kita, ya. Karena kita bisa bersembunyi ke tempat yang benar-benar sukar ditemui oleh anak kita, ya, saudara. Sampai dia celingak-celinguk, dia cari sana, Pak. Mungkin dia main sama bapaknya, ya. Dia cari sana nggak dapet, cari ke dapur nggak ada, gitu ya. Nah, lama-lama bapaknya ini ya nggak betah juga tuh bersembunyi, saudara. Iya kan? Dia pengen agar anaknya menemukannya, saudara. Makanya dia bikin bunyi-bunyian, tok 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 tok, dia ketuk-ketuk apa gitu. Terus anaknya yang dari sana, di sana, dia lihat gitu. Begitu ketemu, senengnya, girangnya luar biasa, saudara ya. Ketemu bapaknya, nah akhirnya mungkin bapaknya peluk dia juga gitu. Nah seperti itu loh kira-kira, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bapaknya ini bersembunyi, tetapi dia kasih tanda-tanda supaya anaknya itu bisa menemukan dirinya. Dan kalau anaknya ini menemukan dirinya, bapaknya ya seneng, saudara. Ya kan? Dia bersembunyi, tapi kalau anaknya menemukan dia seneng, saudara. Oke, saudara paham? Saudara, ini Tuhan kita itu seperti itu. Dia bersembunyi, tapi dia mau saudara ada usaha untuk mencari dia. Seorang bapak ini main petak umpet sama anaknya. Dia pengen anaknya ini ada usaha nyari. Dia sembunyi, bapaknya sembunyi. Tapi kalau sudah kelamaan, bapaknya bikin tanda-tanda, ya kan, saudara, supaya anaknya bisa menemukannya. Saudara, Bapa di sorga juga demikian. Dia memang bersembunyi. Dan dia bersembunyi bagi orang-orang yang tidak suci hatinya, dia gak mau tunjukkan dirinya. Tetapi bagi anak-anaknya, dia mau beri tanda-tanda supaya menemukan dirinya. Nah, tanda yang ada di dalam Alkitab adalah suci hatinya. Itu tanda, saudara. Tuhan kasih tanda supaya bagaimana cara menemukan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa melihat Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan kasih tahu. Harus suci hati. Ya, suci hatinya. Ini adalah satu tanda, saudara. Petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, supaya kita menemukan dia, saudara. Tapi masalahnya, walaupun Tuhan sudah memberikan petunjuknya kepada kita, toh kita anak-anak Tuhan belum menemukan dia juga. Kenapa? Masalahnya adalah ternyata hati kita masih belum suci, ya. Hati kita masih busuk, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan janji Allah yang besar ini memang harganya harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus dibayar, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala di sini tidak berkhotbah dan berkata bahwa saudara percaya Yesus, pasti saudara selamat, sakit semua sembuh, ekonomi meningkat, saudara jadi kaya raya, diberkati tiap hari, masalah saudara lenyap seketika. Enggak toh, saudara, saya enggak bilang begitu, saudara. Tapi Tuhan bisa enggak menolong saudara?
Bisa. Memulihkan keluarga saudara bisa nggak? Bisa. Memulihkan ekonomi kita bisa nggak? Bisa. Menyembuhkan penyakit kita bisa nggak? Tapi ada waktunya Tuhan. Tapi ada kalanya saudara, orang sakit sampai mati nggak sembuh. Ada toh? Ada saudara, dan banyak seperti itu saudara. Apakah Tuhan nggak sayang sama dia? Tuhan punya rencana sendiri, saudara, ya. Tuhan punya rencana sendiri dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu begini, saudara. Karena si pengkhotbah itu terlalu gampang ngomong berkat, saudara, ya. Oh, saudara percaya Yesus pasti diberkati, tidak akan kekurangan, pasti sehat selalu. Nah, ketika saudara sakit, saudara bilang, loh katanya sehat selalu, kok ini sakit, nggak sembuh-sembuh. Saudara pasti diberkati Tuhan. Loh kok ini usahaku bangkrut, katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu seperti iklan, ya, hamba Tuhan itu. Iklan. Saudara tahu iklan sekarang kan banyak orang belanja online, ya, saudara. Kalau saudara belanja online yang saudara lihat fotonya kan, produk yang mau dibeli itu, ya, saudara lihat dulu, dilihat. Ih, bagus banget ini, baju, sepatu. Begitu dibeli, saudara, loh, kok tidak sesuai sama gambar? Betul gak, saudara? Pernah kayak gitu? Ya, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Begitu ya, saudara ya. Nah, tapi ada beberapa yang tidak sesuai, saudara. Begitu kita beli, loh, kok gak sesuai? Gambarnya apa? Tapi begitu barangnya datang, loh, jelek sekali, gitu ya, saudara. Nah, ini namanya juga iklan, saudara, ya kan? Nah, saudara, kadang-kadang hamba Tuhan itu kayak iklan. Wah, muluk-muluk, begitu tahu-tahu kenyataannya jemaat merasa, loh kok begini Tuhan, ikut Tuhan kok menderita. Loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemberitaan Injil itu harus seimbang. Ya, bahwa ikut Tuhan itu pikul salib, betul gak saudara? Ya, bukan bicara terus-menerus berkat, saudara. Bukan berarti Tuhan gak mau memberkati, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menolong kita, Dia mau menyembuhkan kita. Tapi kita harus tahu timingnya Tuhan seimbang, saudara ya. Seimbang yang kita harus ketahui ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen kecewa, saudara ya. Akhirnya jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Begitu pendeta ngomong, saudara, Tuhan Yesus mampu menolong kita. Dia bilang, apa iya? Ya toh, kenapa saudara? Karena dalam kenyataan hidupnya prosesnya terlalu lama. Kok ekonominya nggak pulih-pulih? Makanya nggak mempan lagi begitu ada firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, nggak mempan lagi, saudara. Ya, jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang bahkan kalau pendeta khotbah jadi seperti iklan. Alah, iklan. Ya, tahu, saudara ngerti maksud saya iklan? Ya itu tadi, saudara. Ketoke bagus, begitu barang datang mengecewakan, gitu ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi firman Tuhan itu janjinya iya dan amin. Amin. Masalahnya itu adalah kepada kita. Kita nggak mau bayar harga, saudara. Ya, untuk melihat Allah itu perlu bayar harga. Lah kita separuh-separuh jadi Kristennya, saudara. Nggak mau bayar harga. Makanya kita nggak bisa melihat Allah, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, apakah harga itu mahal atau murah? Itu sebenarnya bergantung kepada orangnya. Ya, harga yang saudara mau keluarkan itu mahal atau murah bergantung pada orangnya. Misalnya, kalau saudara orang kaya raya, milioner, duit saudara miliaran, mau beli mobil yang harga 1,5 miliar itu kecil, betul apa enggak? Tapi kalau saudara orang yang enggak punya, miskin lah dikatakan saudara ya, uang 10 juta itu besar, betul apa enggak saudara? Tapi bagi orang yang kaya raya, uang 500 juta itu kecil. Nah, jadi kan tergantung orangnya, dia kaya atau miskin. Nah, sekarang aplikasinya begini saudara. Kalau saudara kaya rohani, nah itu dia. Ya, kaya rohani. Maka saudara untuk mengejar Kristus, saudara akan bayar berapapun harganya. Murah bagi saudara.
kalau saudara mau mengejar Kristus. Tapi bagi orang yang miskin rohani, saudara, mau mengejar Kristus hitung-hitungan. Ke gereja, transportasi, ya toh, terus kolekte, ya toh, rugi waktu, nanti gajiku dipotong. Wes pokoknya banyak hitung-hitungan, saudara. Kenapa? Miskin rohaninya. Jadi banyak hitungannya, saudara. Tapi bagi orang yang kaya rohani nggak banyak hitungan. Minggu Tuhan duluan, Tuhan nomor 1. Amin, saudara. Tuhan nomor 1, amin. Saudara miskin rohani atau kaya rohani? Sedang-sedang Pak, kadang-kadang miskin. Ya, kadang-kadang miskin Pak, kadang-kadang ya hitung-hitungan. Mau kasih perpuluhan aja hitung-hitungan, ya benar gak saudara? Ada saudara kasih perpuluhan hitung-hitungan saudara, wah ini rugi gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan sama Tuhan jangan hitung-hitungan saudara, karena kita kaya dalam hal rohani. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, harganya itu apa sih sebenarnya? Yang harus dibayar itu apa? Yaitu kesucian hati itu loh, saudara. Itulah harga yang harus dibayar, kesucian hati, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terlalu banyak saudara ya, sampah dalam diri kita ini saudara. Barang-barang yang tidak suci di dalam diri kita ini saudara. Waktu saya persiapan ini saudara, saya duduk di hadapan laptop saya bercermin lewat firman Tuhan. Tuhan bicara lewat Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Saya mulai lihat saya secara pribadi. Saya nggak nunjuk orang ya saudara ya. Saya mulai melihat saya secara pribadi. Bagaimana saya? Ternyata banyak kekotoran saudara. Saya melihat ada kotor di sini, ada kotor di sana yang harus dibuang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat hari ini. Apakah hati kita suci apa enggak, saudara? Bagaimana motivasi kita ikut Tuhan Yesus, saudara? Apakah salah? Bagaimana motivasi saudara melayani Tuhan? Apa motivasi saudara ketika saudara memberi dan sebagainya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus melihat ke dalam hati kita. Apakah hati kita suci atau tidak? Ini penting, saudara. Karena dari dalam hatilah muncul segala perbuatan kita. Betul gak saudara? Itu yang Alkitab katakan ya saudara. Dari dalam hati itu muncul kepahitan. Dari dalam hati muncul iri hati. Dari dalam hati muncul segala macam kejahatan. Dari mana saudara? Dari hati. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mau melihat aku, sucikan hatimu. Amin saudara? Oh gak ada yang amin. Amin. Hari ini saudara, hari ini kita bilang Tuhan sucikan hatiku ya. Saudara, kesucian itu merupakan satu konsep yang besar di dalam Alkitab saudara ya. Kalau kata suci dipakai untuk barang itu berarti bersih. Misalnya saudara cuci piring ya, jadi bersih, itu barang ya. Kalau kata suci ini dipakai untuk emas, itu jadi murni. Jadi emas itu kan bicara kemurnian, saudara ya. Kalau kata suci ini dipakai kepada hal-hal yang religius, saudara, maka dia disebut tahir. Ada tahir, ada najis, gitu ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata suci ini juga menggambarkan karakter manusia. Yang berarti tidak bersalah atau tidak bercela. Ya. Jadi ini saudara, maknanya suci itu tidak bersalah, tidak bercela. Coba saudara pernah berbuat salah? Sering Pak, oke. Kalau kita sering berbuat salah, apa yang terjadi di dalam hati kita? Saudara akan merasa tertuduh. Karena Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita ya. Misalnya istri membohongi suami atau sebaliknya suami membohongi istri.
Ada rasa tertuduh, nanti jangan-jangan ketahuan piye, ya toh saudara dan sebagainya, ya kan saudara. Ada rasa bersalah, ada rasa tertuduh di dalam hati, ya saudara. Nah, suci itu berarti tidak merasa bersalah, bebas dari segala tuduhan. Yang selanjutnya artinya tanpa celah, artinya tanpa noda, tidak ada motivasi yang buruk, nggak ada. Kalau kita mau memberi ya sudah memberi karena kita memberi. Tapi ada orang suka memberi diungkit-ungkit nggak? Ada nggak saudara? Ada ya saudara ya. Nah motivasinya apa ini? Ya memberi diungkit-ungkit lagi saudara ya. Nah baik, itu adalah kesucian. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan lanjutkan, lihat Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Ini terjemahan yang biasa kita pakai, ya. Sekarang saya mau pakai terjemahan firman Allah yang hidup ini, saudara. Coba ini lihat. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih, ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Coba saudara perhatikan. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih. Ciptakan, ciptakan yang baru Tuhan. Kenapa? Hatiku ini udah bobrok, penuh masalah. Kadang-kadang ada sedikit masalah, anyel aku, iri aku sama tetanggaku. Kemudian aku ada sakit hati, aku ada dendam. Coba lihat hati kita penuh dengan seperti itu kan saudara? Coba saudara perhatikan. Periksa hati kita, apakah ada sakit hati, ada dendam, iri hati, dan sebagainya. Motivasi-motivasi yang salah. Itu hati kita busuk, bernanah, korengan, saudara, hati kita. Itu sebabnya saudara Mazmur katakan, ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru. Minta hati yang baru kepada Tuhan saudara. Dan bersih. Yang dipenuhi pikiran-pikiran yang bersih, yang benar pikirannya. Dan keinginan yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengganti saudara. Hati kita dengan hati yang baru. Ini adalah cara untuk memperoleh hati yang bersih. Yang pertama, kita harus meminta menurut ini. Yang pertama apa saudara? Harus minta Tuhan berikan hati yang baru. Hatiku ini terlalu busuk. Seringkali ada kepahitan. Tersinggung sedikit nesu. Ada yang seperti itu saudara? Tersinggung sedikit marah-marah. Ada saudara? Ada yang punya kebencian. Ada yang punya dendam. Ada yang mau bales. Itu hati semua. Semua ada dalam hati saudara. Itu sebabnya Mazmur bilang, ciptakanlah hati yang baru, saudara. Dia minta hati yang baru pada Tuhan. Ciptakan Tuhan hati yang baru dan bersih katanya. Ya, di sini katakan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus minta yang bersih kepada Tuhan. Kenapa? Hati kita ini udah terlalu banyak racun, ya, saudara. Terlalu banyak racun di dalam hati kita. Hal yang kedua, kesucian hati menghendaki hanya satu hal, yaitu hanya Yesus. Orang yang suci hatinya, tandanya cuma pengen satu hal. Dalam hidupnya dia hanya pengen Yesus dalam hatinya. Goalnya hanya Yesus. Hanya menyenangkan hatinya Allah. Itu aja saudara. Jadi saudara, kalau kita mau kupas ini dalam sekali saudara. Semuanya adalah Yesus dalam hidupnya. Mari kita lihat Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa iya saudara? Raja Daud bilang, di bumi ini selain Tuhan gak ada lagi yang kuingini. Ini loh, hati yang suci itu seperti itu saudara. Di bumi ini selain Tuhan gak ada lagi yang kuingini. Dialah kekasih jiwaku. Dialah yang nomor satu dalam hidup saya. Itu yang Daud katakan.
Orang yang suci hatinya, dia akan berkata, di bumi ini aku hanya mengingini Tuhan saja. Aku hanya mengingini Yesus saja. Dan sampai di sorga nanti, aku yang tak ingini cuman Yesus saja. Bukan kenikmatan sorga seperti yang ada saudara lihat ya. Di video-video singkat WhatsApp, ada kenikmatan sorga, saudara ngerti maksud saya. Saudara mau ngapain ke sorga? Kalau Yesus nggak ada di sorga, saudara mau ke sorga? Mau ke sorga? Kalau Yesus nggak ada di sorga? Kalau saya nggak mau, saudara. Saya mau di mana Yesus berada, di situ saya berada. Amin, saudara? Tapi Yesus ada di sorga, jangan khawatir. Ya, saudara, karena dia ada di sorga, makanya kita akan pergi ke sana. Amin, saudara? Kita akan ketemu dengan Yesus. Bukan hal-hal yang lain, saudara. Ya, kita di sini dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Gak ada. Aku pengen Yesus saja di sorga. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Gak ada lagi yang lain. Hanya Yesus saja. Nomor satu. Artinya ini apa? Pandangan kita hanya kita arahkan kepada Yesus, saudara. Bukan berarti terus saudara tiap hari di gereja aja, nggak peduli sama keluarga, bukan itu juga, saudara. Ya, tapi goal hidup kita nomor satu siapa, saudara? Yesus. Coba cek hati kita, benar nomor satu Yesus dalam hati saudara. Kalau nggak murni hati kita, saudara. Ya, nggak murni hati kita, saudara. Di sini Mazmur katakan hanya Yesus, saudara. Karena Yesus di sorga, maka kita pergi ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang goal hidupnya bukan Yesus. Goal hidupnya menjadi kaya. Tujuan hidupnya di bumi ini jadi kaya raya, jadi hebat. Kalau itu tujuan kita, berarti kita nggak murni hati kita. Dan orang yang kayak begini nggak bisa melihat Allah. Ya. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang, tuh melihat ya saudara ya. Mataku sendiri melihat engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana bisa Ayub ngomong aku melihat Tuhan? Saudara tahu apa yang Ayub alami? Dia melewati banyak ujian. Betul ya saudara? Apa aja yang hilang dari hidup Ayub sebelum pada waktu dia dicobai oleh iblis? Anaknya mati ya. Apalagi saudara? Hartanya habis, ya toh? Miskin dia jadinya. Apalagi saudara? Kesehatannya, dia sakit borok, betul ya saudara? Kemudian apalagi? Istrinya mulai mengata-ngatai dia, ya toh saudara? Kutuki Allahmu itu katanya, dan matilah kau, katanya gitu loh saudara, kata istrinya. Harusnya istrinya malah menopang Ayub, memberikan penghiburan, tapi justru malah mengata-ngatai seperti itu, saudara. Ya, kutuki Allahmu itu, katanya, dan matilah kau, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lengkaplah penderitaan Ayub. Tapi pertanyaannya, dalam kondisi seperti itu, apakah Ayub berdosa di hadapan Tuhan? Tidak. Apakah Ayub marah-marah? Bersungut-sungut? Teman-temannya datang berbilang, Ayub kamu itu banyak dosanya, makanya kamu kayak gini. Ayub bilang, aku sudah memeriksa diri, gak ada dosa, katanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub tidak menyalahkan orang lain. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak marah-marah. Dia punya sikap yang benar. Hatinya berkata begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pergi.
Hatinya nggak pada hartanya. Hartanya hilang, ya sudah, dia bilang, dengan telanjang aku datang ke bumi ini, dengan telanjang aku nggak bawa apa-apa pulang ke rumah Bapa, kata dia. Saudara, dia tidak marah-marah. Hatinya suci, saudara, Ayub itu. Itu sebabnya di akhir dari pasal itu, saudara, pasal 42 kalau saudara perhatikan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat semuanya yang hilang dari Ayub. Bahkan lebih. Baca aja nanti pasal 42, saudara. 2 kali lipat tapi lebih Tuhan kasih. Dan anak-anak Ayub dikatakan adalah anak-anak yang cantik-cantik, dan tidak ada di negeri itu yang secantik anak-anaknya Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Ayub lebih daripada yang dulu-dulu, saudara. Dan Ayub bilang, sekarang mataku memandang Engkau. Aku lihat Tuhan dalam hidupku, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin sakit yang tidak sembuh. Mungkin masalah ekonomi yang berkepanjangan. Tapi saudara periksa hati kita. Kalau hati kita suci, hati kita bersih, satu saat kita akan bilang begini. Hanya dari kata orang aku dengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku melihat Engkau sendiri, Tuhan. Aku melihat kemuliaan. Aku melihat Engkau benar ada dalam hidup saya. Amin, saudara. Slide terakhir. Ya, tolong bacakan ini. Dengan bergulirnya waktu, kemurnian hati harus selalu diperjuangkan. Diperjuangkan terus. Karena situasi kita selalu berubah. Kemurnian hati harus dipertahankan terus, agar di dalam setiap musim hidup kita dapat berkata seperti pemazmur, tidak ada satupun yang kurindukan di bumi selain Engkau. Amin. Tidak ada satupun yang kurindukan di bumi selain Engkau. Tuhan kiranya memberkati saudara hari ini. Mari kita akan berdoa. Dan biarlah firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semua. Kita nyanyi satu pujian. Yesus. Engkau yang menyelidiki hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu hati kami. Yesus, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Amin. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hati kita. Apakah banyak hal-hal yang kotor di dalam hati kita? Minta Tuhan bersihkan. Tuhan berikan hati yang baru kepada kami, yang bersih, yang suci, supaya aku bisa memandang Engkau, Tuhan. Jangan pertahankan saudara hati yang busuk, hati yang penuh dendam, hati yang pahit. Jangan dipertahankan terus. Biarlah pada saat ini kita minta hati yang baru kepada Tuhan. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang sabar satu terhadap yang lain. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan sambil bangkit berdiri lagu ini. Kau Bapa yang mengasihiku, Amin. kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Di dalam hidupku. kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman Tuhan pada saat ini. Kalau kami mendengar perkataan-Mu, kami bercermin lewat firman Tuhan, betapa banyak boroknya hati kami, banyak koreng hati kami, banyak hal-hal yang busuk ada dalam hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, berikan hati yang baru, hati yang mengasihi sesama, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Tapi biar Roh Kudus menjamah kami semua pada saat ini. Sehingga kalau kami pulang, hati kami bersih, pikiran kami bersih, perasaan kami bersih Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera dari sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari sorga. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga